The kita, Odyssey. sebuah cerita yang diadaptasi dari buku Homer. Judulnya Homer. Bukan yang ngarang bukunya. Sebenarnya bukan pengarang buku. Ah, ini panjang lagi nih kalau sejarahnya. Bukan. Gua kira awalnya bakal diceritanya linear kan, dari perang Troya masuk baru perjalanan Odysseus, tapi ternyata ini maju mundur. Tapi di naskah aslinya emang semaju mundur itu. Oh Iya. Sebenarnya nggak kayak Perpisahan dengan mudah gitu enggak, tapi kacau balau. Dan kapal Odysseus tuh nggak 3, di situ kan 3 ya? Iya. Belasan. Oh, banyak kan? Belasan. Oh. Sampai akhirnya dia tinggal sendiri. Deng, selamat datang di Salah Masuk Studio. Salah masuk studio. Langsung saja. Kali ini kita mau ke Troya ya. Naik kuda, masuk ke kuda dan tenggelam di dalamnya, abis itu ditarik. Ditarik. The Odyssey. The Odyssey, sebuah cerita yang diadaptasi dari buku Homer Simpson. Enggak, bukan ya? Bukan Homer aja, ada orang namanya Homer. Judulnya Homer. Iya, yang Bukan yang ngarang bukunya. Sebenarnya bukan pengarang buku. Ah, ini panjang lagi nih kalau sejarahnya. bukan. Sebenarnya The Odyssey itu awalnya adalah kayak set di teater Athena. Di Greek. Belum pernah jadi buku dan ditulisnya sama Homer tuh. Oke. Drama dulu, maksud So-called drama musikal lah gitu. Baru dibukukan. Dibukukan dan jadilah cerita The Odyssey. Soal Tapi habis drama novel dulu. Baru Nggak film. ada. Ini zaman dahulu dik. buku. 800 Oh kayak buat 800 tahun BC. Iya. Ya kagak. Jangan lu Homer tuh belum Bukan, berarti Homer bukan BC before Christ. Sarana hiburan. Iya, enggak, Homer tuh nama orang yang nulis di zaman before Christ. Berarti Jadi bukan nggak ada novel, nggak ada istilah novel, nggak ada. Emang nulis aja udah. cerita aja. Oke. Dan akhirnya diadaptasi sama Sir Christopher Nolan ya. Salah satu one of the greatest. Itu minta supervisi Homer juga. Homer Iya. nggak meninggal. Enggak, dia ke Hades. Hades di sial tuh. Homer, aku butuh kamu untuk nulis script. Tapi gimana? Lu nggak IMAX sih? Iya. Wah, kepenuhan anjir. Ya, orang yang nonton di Odyssey tapi nggak IMAX. Orang yang nonton di IMAX tapi ada yang ngobrol. Anjing Anjing banget. Berisik banget. Kalian Lu nih, ngomong nggak iya. apa-apa, sumpah. Tapi tahu etika bioskop. Gue Gitu. juga ngobrol di bioskop tapi pelan. San, lucu ya? Iya. Bang, ada Travis Scott bang, Vin gitu. Lucu kan? Lucu. Dia Wah, ngobrol. itu Travis Scott ya? Iya. Wait, lu nggak tahu itu Travis Scott? Tahu. Deng. A man. Deng gitu. A face. Deng. Iya. Oh, itu Travis Itu Travis Scott. Terus gini. Terus dia gini. Vin. Nggak ya, gimana ya, problemnya bukan di sebenarnya bukan di IMAX yang murah, tapi karena emang kultur FOMO-nya ini harus dikendalikan. Ya maksudnya nggak apa-apa, lu Caranya. nonton lah walaupun lu nggak ngerti mitologi Yunani dan lain-lain, cuman nggak usah berisik di bioskop, boleh nggak sih? Ya tapi lu gimana? Dari lu deh. Dengar-dengar katanya di IMAX, nggak tahu nih, lu kan nggak di IMAX nih. Iya, Tadi nggak gua di ngobrol sama IMAX. anak-anak yang nonton bareng, katanya adegan penjamuan gelap. Iya. Wow. Nggak kelihatan. Yang lain gitu nggak? Soalnya Dika nggak IMAX nih, katanya pas di dalam itu Penjamuan. di kerajaannya Iya, sih, gelap. itu gelap banget. Cuman kayak ya udahlah kan emang vibe-nya remang-remang terus Mungkin api, itu yang lu, obor-obor gitu. mungkin yang itu lu kayak asumsiin gitu kan? Iya. Mungkin feel-nya emang kayak gini nih, harusnya di filmnya ya udah gitu. Enggak, dia Enggak, di terang. IMAX terang. Terang ya. Kelihatan jelas semuanya. Ya gelap, cuman terang, terang, kelihatan ya. sangat jelas. Gak yang kayak Game Oh, kalau of lu Thrones. nonton nggak akan kelihatan sih. Iya. Habis dia. Gua gak bisa lihat. Iya, nggak akan kelihatan. Buat yang belum tahu, gue apa sih istilahnya rabun ayam. Jadi kalau cahayanya Kalau dikit, gelap, susah ya. banget. Beda sama orang yang cahaya dikit masih bisa ngeliat dikit lah. Tapi fun fact, IMAX di Indonesia pun belum se-IMAX yang Iya, kan kalau yang disarankan itu 70 mm. ini kayak baru 20 ya? Baru 20-50-an lah. Yang 7 ada di Indonesia. Keong Mas ya? Keong Mas, tapi nggak pernah dibuka sebagai studio film. Jadi gitu. iya, agak sayang aja sebenarnya, Iya, tapi sayang ya. banget. Tapi ya semoga adalah tiba-tiba kayak gara-gara audisi nih kayaknya bagus sih kalau masukin Keong Mas gitu. Tapi gimana menurut lu ceritanya? Kalau menurut Lu berdua baca mitologi juga? Enggak. Gua cuma apa-apa. tahu dikit-dikit doang soal Uncultured swine. ya, gue cuma tahu soal orang yang kayak dari Troya pengen balik ke rumah, that's it. Nah, makanya gue pas nonton tuh agak awal-awal tuh agak mencerna dulu, ini ada siapa segala macam, ini ceritanya kayak gimana, agak lumayan berat di awal. Tapi Troy nonton, Troy yang Brad Pitt. Enggak. Soalnya Brad Pitt gue nonton. Itu kan kayak
1 jam pertamanya lah. Iya, itu dia makanya gua kira awalnya bakal diceritanya linear kan dari perang Troya masuk baru perjalanan Odysseus, tapi ternyata ini Maju mundur. Tapi di Tapi naskah aslinya emang semaju mundur itu. oh Iya. oke. Bahkan kalau lo tahu ceritanya itu dimulai nggak dari situ sebenarnya. Ini Nolan pinter ngerangkainya diacak ulang lagi. Kalau yang dari buku seingat gue, ini gue baca waktu zaman-zaman di SMP di perpus, itu malah ada adegan yang dihilangin, yaitu adalah waktu dia ke, aduh gue lupa namanya, pokoknya cewek, kalau nggak salah namanya Skeria, kalau nggak salah correct me if I'm wrong, Skeria. Dia tuh jadi sih abis dari si Calypso kan? Iya. Iya. Itu lucu banget tuh. Kalau di Calypso tuh sebenarnya mereka tuh, maaf ya omongannya, brutal gitu loh. Iya, iya. Oh, bertahun-tahun. Iya. Kayaknya dari Sampai akhirnya Zeus bilang, parah lu laki orang balikin gitu. Oh ditegur Ditegur sama Zeus, diteplak palanya kayak, Benga, balikin. Ini balikin orang." cowok orang nih. Pas balikin itu dia tuh ke si Skeria kalau nggak salah namanya. Nah, di Skeria itu kayak, nah dari situlah si Odysseus. Odysseus tuh cerita, bukan di Calypso. Odysseus di Calypso. Dia ceritanya malah di Skeria. Kalau nggak salah namanya Skeria. Coba deh cek lah kalau nggak salah gitu. Dia baru ngobrol, nah itu dihilangin tuh part itu. Iya, karena emang agak cepet Cerita sih. dimulai dari situ. Oh, ceritanya sebenarnya dimulai Mulai dari dari situ. Tapi ya itu di Nolan beda-beda. Ya tapi gua lumayan enjoy lah sama fase maju mundurnya, nggak begitu Membingungkan. nggak membingungkan. Iya. Lu gimana? 3 jam loh. 3 jam. Wah, ini sih enjoy banget sih gue. Lu nggak ini ya? Nggak pengen lihat HP, nggak pengen kencing gitu? Enggak sama Enggak, sekali. gue sama Gue sekali. nahan kencing sih. Gue semoga nggak jadi batu ya gara-gara Nolan ya kencing batu. Ya, 3 jam men, 3 jam. Gue udah siap-siap kayak terakhir makan jam berapa, terakhir minum jam berapa. Terus kayak Gue udah kencing tanya Hasan. Iya udah kencing. Tetep aja. Ada aja momennya orang tua mungkin ya nggak bisa nahan bladdernya. mengkosongkan semua cairan dalam Ya kita makan dulu. Iya, aja. makan dulu Justru kita. makan dulu biar nggak aneh-aneh. makan Malam terakhir- sih, malam. Kan nonton jam 9. Ya strateginya jam 6 lah makan. Udah. Kita mepet sih jam 8. Jam 4 sih mepet kita. Iya dong. Berarti jalan lu dulu. mendapatkan sensasi yang sama kayak gue ya. Ini 3 jam tapi nggak sengantuk dan krik. Iya, Lu itu. dan krik ngantuk kan? Dan kerja enggak Dunkirk- yang perang. Dunkirk. Nggak. Enggak, lu Yang- enggak nonton Dunkirk. Nonton Dunkirk. Belum. Dan Dunkirk menurut gua ngantuk di beberapa part. Iya kan? Iya. Dunkirk masih ngantuk loh gue tuh. Iya, Aduh. karena panjang juga dan point of view kan ada 3 juga. Jadi kayak Jadi point of view pindah-pindah, terus kayak ini di mana lokasi di mana dan maunya apa. Terus apa lagi ya? Oh ini apa kamera works-nya. Oh. Kamera works-nya bikin apa ya? Cepet tau. Iya, bikin Nggak- attention time-nya lumayan. Wah, Nggak oke. bikin yang dialog lama-lama panjang kan biasanya kan Nolan kan Nolan kadang kan mau ada dialog satu still dulu, panjang, still. baru Wah, ganti. di sini nggak ada Di sini tak 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 tak. Nggak ada. Awalnya gua kayak agak terganggu sama itu kayak. anjing Kecepatan kok kan? Kecepatan banget ya. Gue juga pas Travis Scott kan. Iya, dang. Ganti. ganti. Tapi itu bagus buat ngeset tone buat gue. Oh iya. Walaupun nggak harus Travis Scott ya, bisa siapapun. tapi seenggaknya Travis Scott di sini gokil menurut gua. Dia Nggak bikin banyak orang meninggal. Iya, Apa lu ya aja. enggak maksudnya gua agak kurang agak ekspektasi gue di bawah pas ngeliat Travis Scott awalnya. Gue kayak anjing ini Travis Scott pasti bikin gue ketawa anjing. Bukan kan Orang masuknya Travis Scott pernah gini doang anjing. tapi Iya. tapi nggak ada bicaranya kan gue biasanya dengarnya dia pakai autotune dan lain-lain ya. Gua kira takutnya kan Iya. apa-apa. Oh ternyata bagus juga anjing dia bisa gitu. Iya, dia ngatur Dijibat. pacing, deng. Nah. Dia ngatur pacing, bener-bener ceritanya emang bener-bener cut-to-cutnya. Ih, hampir nggak ada kamera still yang lama lebih dari Iya. 5 detik. 5 detik nggak ada. Ganti. 3 detik paling Ganti. maksimal. Ganti. Itu kan. Gue curiga ada 18 kamera dipasang di biar gak bosan. Iya. Diganti banyak banget, Dik. Dia bikinnya Iya. entah shotnya apa namanya satu scene shot beberapa kali atau enggak emang Ada banyak banget. Shot di kamera banyak banget. Terus dipilihin sama editor tuh. Iya. Ya, Ini makanya biar bocil-bocil brand TikTok. Iya, bisa Enggak, betah. tapi sumpah itu bagus. Itu Itu decision yang bagus. Tapi jadi swallow. Swallow? Jadi cetek. Oke. Sebenarnya menurut gua ini cetek banget. Karakternya tuh cetek semua anjir. Nggak deep. Iya nggak ada dip. Nggak ada No dip dip. No dip. Maksudnya cetek gimana coba? Maksudnya Karakternya tidak apa bikin lu apa yang namanya? invested iya. dan khawatir ini karakter kenapa-napa. Ya, kecuali sama Odysseus sama inilah anaknya. Tapi itu adalah decision director yang memang seharusnya menurut gue dengan film 3 jam ini, dan dia tahu yang mau gue pamerin bukan kedalaman karakter, tapi keindahan sinematografi, epicness-nya, mitologinya. Dan itu menurut gue adalah hal yang emang harus Iya sih dirawat. masuk sih yang mitologinya dapat bagus sih gue. Lu sadar kan? Harusnya kan lu pada aneh. Kenapa tiba-tiba Odysseus nggak mau pulang buru-buru? Iya. Gua Kan awalnya itu juga nggak mikir. terjawab kan? Iya, nggak tahu. Kalau lu baca mitologinya lu ngerti. Kenapa? Ya emang jadi gini, Odysseus itu tuh kisah
tentang ngelawan dewa sebenarnya. Oh iya, karena emang dia sepanjang jalan emang nggak mau nurutin, nggak menurut dewa banget nggak kan. terlalu mau nurut dewa. Jadi kayak ada ego Manusianya. ego manusia kelaki-lakian untuk conquer, taklukin semacam lawan yang udah dilarang gitu. Iya, semenjak di Troya itu kan. Iya, sebenarnya karena dia berhasil kan berhasil melawan Troy kan. hukum Zeus. Kayak contoh waktu Siren kenapa nggak tutup wax juga? Kenapa dia mau dengerin? Mau dengerin. Karena itu kan sebenarnya kan cukup swallow menurut gua, cukup cetek. Tapi ya, itu adalah decision director yang emang harus diain sama Nolan, dan gue juga setuju Nolan lakuin itu. Kalau orang bilang iya nggak dalam nih, gue jadi nggak ngerti edisi dan segala macam. Menurut gue pribadi itu ya tepat banget. Akhirnya kita bisa dapetin petualang-petualangan epiknya tanpa kita pusing sama dialog-dialog panjang atau yang lebih masa lalunya kenapa lu mesti jadi kayak nantangin Siren. Kalau basic directing, dia pasti aku harus flashback tuh dulu orang-orang pada gagal lawan Siren, terus Aku ingin menjadi gue dibully. Gue pengen nunjukin kalau gue bisa. Gue akan menjadi kan harusnya orang seperti gitu. itu kan. Iya. Tapi nggak perlu. Karena emang ini film menurut gue buat Nolan itu bukan buat Cerita. bukan buat mengolah emosi penonton, tapi untuk membangkitkan rasa ingin tahu penonton terutama Western civilization tentang mitologi Yunani. Iya sih, gue jadi pengen ngulik sebenarnya Odysseus cerita. Iya. Dan buat yang udah baca kayak gue, kan gue udah tahu kayak gimana. Tapi live action gimana ya? Ini live action paling bagus, ngerti gak? Iya. Live ya gak ada lagi. Oh ya, sebelumnya belum. Nggak sebagus Nolan. Nggak sebagus ini. Nggak se-epic Nolan. Emang ini gue tau, jualan gue epicness selesai. Epicness dari armor design, gue suka banget design armornya anjing. Gue habis nonton ini, jadi kepicut untuk main Assassin's Creed. Oh yang ini, yang Odyssey sama Origin sama segala macam. Iya, karena tertarik juga sama mitologi. Gue pengen, gue amazed banget sama desain armornya sih, apalagi Agamemnon. Itu apa? The Dark Knight Rise. Iya, Agamemnon Itu mukanya gak kelihatan kan? Nggak kelihatan. nggak kelihatan, tapi kita tahu, gue tahu itu aktornya siapa. Emang dikasih tahu juga. Iya. Dan itu emang ya itu kan orang-orang banyak yang kritik kok armornya kayak gini, mana ada armor segala macam. Itu gue kesel aja sih. Pertama, ini cerita mitologi. Iya kan, maksudnya kayak fantasi. Give a fuck gitu loh. Ini mitologi. Realistis gak usah. Ini bukan historical akurat kan? Iya, karena emang tujuannya emang estetikanya, bukan fungsionalnya. Dan yang kedua adalah ya udah sih gitu loh, kayak yang penting kan epicness-nya itu loh. Walaupun menurut gue kritiknya emang terlalu Batman. Terlalu Batman. Sangat Batman. Gue gak tau Nolan ini gak sengaja atau sengaja, tapi sangat Batman. Alam bawah sadar. Apa namanya kalau misalnya tiba-tiba sendiri refleks. Oh, refleks. Saksi lah. Lo tau gak pas buka pintu tuh di kuping gue tuh deng. Itu aku gak paham banget pas buka pintu. Deng. Ini Batman. Batman gue Batman. Ini lagi Batman Pattinson itu mah. Batman gimana? Dudu. Gara-gara sebelum nonton Odysseus kita nonton trailer teaser Batman. Iya. Oh, muncul lagi. Muncul lagi teaser Batman yang 2027 ada. Belum. Jadi itu di otakku kecampur-campur lah pokoknya. Anjing itu gila, itu awal farming Batman. Apalagi pas gue suka banget shotnya waktu pas main buka pintu. Kan dilempar itu sama dilempar api sama Odysseus. Wah, ada banyak pasukan itu keren banget anjing. Ih, suka gua. Jadi ya emang seswallow itu, dan emang itu yang dibutuhkan sih menurut gue, dan nggak apa-apa. Gue sih sebagai yang baca mitologi karena udah tahu jadi kayak enjoy. Kalau menurut lu gimana Nolan, dia apa ini? Karakternya gitu-gitu aja. Dan sekali lagi ini adalah film religius sebenarnya kalau lo sadar. Religius. Sangat religius. Ini ciri khas Nolan banget. Nolan tuh film-filmnya religius. Enggak, gua enggak dapat aspek religius di sini masalahnya. Lu nih, gue dapat, cuman jelasinnya gimana? Oke, jadi ini adalah tentang bagaimana Nolan ini selalu Odyssey ini selalu berusaha untuk melawan perintah-perintah dewa. Dia nggak mau lagi ngikutin Agamemnon, dia cabut. Dia nggak mau ngorbanin anaknya untuk diinin dewa. Nggak juga dewa, diminta sama Agamemnon kan. Maksudnya Agamemnon pakai buat persembahan biasanya gitu kan. Gue lupa ingat tuh. Dia melawan, dia rela ngelukain anak Poseidon. Poseidon udah marah, dia tetap berlaut. Oh iya sih. Terus hukumannya kan bukan ke dia, tapi ke orang sekitarnya. Bentar, hukumannya ke dia sih. Jadi kayak krunya dimatiin, jadi dia merasa bersalah, guilty. Dia menanggung dosa-dosa. Iya, jadi itu perjalanan dia yang nggak mau pasrah. Nah, pada saat di akhir kan di Calypso itu kan bentuk itu ya. Ya itu kan bentuk dia untuk coba pasrah, untuk dia untuk menerima dirinya. Berserah diri. Lihat kapalnya anjing. Iya sih. Terus kayak triplek doang. Dia berserah diri pada Zeus dan Poseidon. Terus ada simbolisasi dia
nyemplung, terus dibangkitkan lagi, zus, kayak apa ya, kayak gitu. Langsung nyampe. Nolan selalu begitu dan itu indah banget. Oh, Itu emang selalu indah. Oke, gue baru dapat di situ. Dan datang-datang dia pakai apa? Pakai ini. Tampaknya seperti apa? Oh iya. Itu Nolan banget, kalau nonton Nolan itu udah sering banget. Apa simbolisasinya begitu ya? Ya, simbolisasi Nolan tuh sangat-sangat indah banget di situ dan itu dipakai di mitologi Yunaninya. Anjing itu keren sih. Oh iya, gue banyak nyotok. Oh iya benar juga di situ. Terus akhirnya kan dia mengexile dirinya sendiri. Iya, make exile. Menebus dosa yang entah. Iya. Dan inilah hormatin pasukannya kan, Iya. dibilang. Iya itu. Lo tau nggak? Dia ada lagi nih beda-bedaannya nih dari mitologi Yunani. Apa kan kita nggak pernah nonton Oke, nih. Nggak. Kita jadi nggak tahu. pas lawan Cyclops itu ada satu hal yang ikonik banget. Namanya nobody. Oh, gue pernah dengar, Jadi gini. pas correct me if I'm wrong. Odysseus ngasih wine ke Cyclops. Cyclops tanya, nama lu siapa untuk didoain ke Poseidon? Ya. Dia ngomong nobody. Nobody. Oh iya, gue tahu itu. Itu nggak- Jadi gini. Kan di film nggak ada kan, tapi- Nggak ada. Ada. Jadi tuh Cyclops itu sebenarnya banyak. Oh. Nggak satu banyak. Nah pada saat banyak itu tuh kayak dijamuin lah gitu. Nama lu siapa? Nobody gitu kan. Nah pas kayak gitu Cyclops kan matanya satu tuh. Ditusuk sama Nolan jebret. Pas ditusuk bilang, Odysseus. aku ditusuk sama Nobody. Cyclops lain tuh bingung. Nobody? Siapa? Terus mereka akhirnya berhasil kabur. Itu ikonik banget untuk nunjukin bahwa sebenarnya Odysseus itu pinter. Nggak cuman mental Kuat doang. Tapi aja. dia juga smart. Dia tuh grinding parah gitu loh. Pinter. Dia pinter ngakalin gitu. Itu untuk nunjukin sikap itu tuh sebenarnya cukup pasti ke highlight banget. Tapi di sini Cyclopsnya cuma satu. Nah, diubah lah gitu, diubah. Ya again live actionnya tetap Oke. oke aja sih, faithful, malah justru tetap faithful gitu. Tapi dengan gimana ngejelasin ya? Mitologi itu banyak versinya. Iya. Jadi kayak gak bisa salah gitu loh. Lu mau yang versi Homer, lu mau yang versi adaptasi lain juga ada gitu. Kayak si Sinon itu gak ada di Homer. Sinon nggak ada? Gak ada. Oh. Si siapa? Si saudaranya. Elliot. Ya, Elliot Page. Elliot Page itu kan orang-orang bilang Achilles, enggak, dia bukan Achilles, dia Sinon kan. Ya makanya gue kira ada Achilles di sini kan gue mau lihat Achilles mana Achilles tapi sempat di mention ada Dia itu enggak. Tadi kan orang-orang menduganya itu Achilles. Tapi Achilles. enggak, dia Sinon. Achilles. Sinon itu ekstra tuh tambahan. Arc dia enggak ada. sebenarnya. Gede nggak ada. Arc dia enggak ada. Dan banyak lagi nih contohnya. Contoh kayak sebenarnya itu kalau nggak salah setelah penjamuan itu pemberontakan. Pemberontakan. Itu pemberontakan sampai Athena datang untuk bilang chill bro gitu. Di penjamuan yang Penjamuan terakhir Yang Odysseus balik. yang shooter pada dibunuh-bunuhin sama Odysseus itu sebenarnya tuh orang-orang tuh dibunuh-bunuhin kan intinya kan orang pada berdendam dong sama Odysseus. Perang mau Civil War di situ sebenarnya. Oh. Pas Civil War itu nanti Athena turun untuk mendamaikan gitu atas perintah Zeus kalau nggak salah. Nah ada lagi sebenarnya Penelope itu sebenarnya Anne Hathaway itu sebenarnya masih nggak percaya kalau itu Odysseus. Oh nggak sepercaya itu. Nggak sepercaya itu sebenarnya. Oh, enggak tapi sebenarnya gue dari lihat scene pas dia mau balik itu gue anjing pasti dia nggak percaya nih. Dia bukan pas si Odysseus mau nyoba dia balik tuh mau ke kamar. Wah anjing udah nggak percaya pas baru nembak EO-nya tuh baru percaya dia. Iya, jadi sempet nggak percaya juga. Oh, oke. Sampai dia disuruh mindahin kasur mereka berdua. Nah di situ ada rahasianya bahwa kasur itu tuh nggak bisa dipindah sebenarnya. Karena kasur itu dipahat langsung dari pohon. Pohon tumbuh dipahat dari kasur. Oke. Jadi kasur itu kayak bagian dari Dari pohon. pohonnya itu. Yang bisa tahu rahasia itu cuman Odysseus sama dia sama Penelope. Bukan, kalau di film ini kan busur. Busur. Ada adegan busur tetap ada. Ada juga. Tetap ada. Tapi ada extended arc-nya lah. Untuk menguatkannya kasur itu. Iya. Terus yang kampak juga gue nggak tahu ya. Seingat gue yang di buku yang gue baca, kalau yang ini kan adegannya kampaknya 2. Kalau itu kampaknya 1. Jadi kan kampak kan bentuknya begini nih. Ya. Gini ada sabitnya gitu kan. Iya. Itu tuh lewatin bolongan bawah sabitnya. Oh, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi, lebih aneh lagi gitu. Tapi keren sih anjing awal farmingnya. Jadi ini film epic sama awal farming parah bro. Itu pas ending yang itu gue suka banget. Gue selalu suka sama efek panahnya Biolanya. dang. Ada gitu kan. suara biolanya. Ada suara biolanya itu keren banget. Itu keren banget. Itu kalau nonton di bioskop gua tuh pada pada Chill. Iya, pakai Chill the spine. kecil. Terus gue tadi kasan pas di IMAX pada gitu Enggak. pada diem. Karena udah kelihatan. Kalau lu kan mungkin karena baru akhirnya kelihatan. Enggak, pas Pas dibunyiin. Dibunyiin tang. Tung.
Oh, iya enggak berisik. Oh nggak berisi kita. Intens sih, udah intens Justru sih. justru itu kan maksudnya bagian yang ditunggu-tunggunya. Ya. Endingnya kayak gitu. Iya, iya. Mungkin karena isinya orang FOMO jadi pada Iya, jadi diam. ya diam kayak, apaan nih? Ini satu lagi yang gue ingat. Justru Lotus itu Bunga Lotus, ya. Bunga Lotus itu ada arc sendiri. Oh, Bunga Lotus ada arc Ada arc sendiri, Bukan kalau nggak siapa? Calypso. Calypso. Enggak, ada lagi arc sendiri. Dia jadi kayak nyampe ke pulau, di pulau itu dia makanin lotus, tentara itu pada kayak Nggak mau teler. pulang ya. Lah pada under influence semua pada nggak mau pulang. Kayak gitu, ada gitu. Terus sama apa lagi yang gue inget ya? Gue lupa ingat ya, tambahin di bawah. Oh iya, sebenarnya tuh pas habis Troy itu ada pemberontak, ada kayak counter attack tuh di pantai, makanya mereka kaburnya berantakan sebenarnya. Sebenarnya nggak berantakan sebenarnya nggak kayak Kayak perpisahan dengan mudah gitu enggak, tapi kacau balau. Dan kapal Odysseus tuh nggak 3, di situ kan 3 ya? Iya. Belasan. Oh banyak kan Belasan. Oh. Sampai akhirnya dia tinggal sendiri. Tapi gue nggak tahu ya, gue miss something. Kan mereka di awal ngasih tahu sebelum dia buat kudanya, mereka terdampak sekitar berapa tahun kan. Ya itu menurut gue nggak tahu mereka emang terdampak ke situ emang sengaja atau kan tujuan mereka mau ngancurin Troy. Jadi gini, Troya. perang Troya itu terjadi gara-gara Agumon itu, sebutnya Agumon. Agamemnon itu tuh pengen ngambil si Helen. Helen Troy. Helen tuh apa? Sorry. Si bininya Sparta yang di Sparta. Yang mukanya ada robek. Mukanya ada robek. Lupina Nyong'o. Lupina. Iya. Lupina. Iya. Nah, Helen itu diambil sama orang Troy. Intinya itu harusnya tuh jadi kekasihnya Agamemnon. Oh bukan twins. di film Bukan Agamemnon, sorry. Saudaranya. Saudaranya. Tapi di situ dijelasin tuh secara politiknya dan secara rasionalnya sebenarnya pengen nguasain Troy aja, nguasain jalur perdagangan Troy. Cuman problem paling besar adalah Troy itu kerajaan yang temboknya sangat-sangat kuat dan susah ditembus. Iya. Nah, pada saat perang itu terjadi, itu tuh berpuluh-puluh tahun tuh berusaha untuk dari skirmish, pakai ini segala macam, nggak ada jalan, nggak ketemu. Kayak pakai kuda itu. Iya, jadi intinya mereka nggak bisa tembusin tembok itu dan gak ada cara lain selain tembusin tembok itu. Sampai akhirnya si Odyssey ini bikin ide itu kita masuk dalam kuda untuk bisa jebol temboknya. Sebenarnya kalau di cerita yang gue baca, temboknya itu dihancurin demi kuda yang masuk. Jadi saking mereka pengennya pengen dan Nerima sama kudanya. kuda itu gitu. Terus kalau dari versi yang umumnya kan dianterin kan, maksudnya kudanya pakai ada apa Ya. kereta gitu Ya. kan. Jadi kayak di ini ulang lah sebenarnya dari awal udah jadi kereta sebenarnya tinggal didorong. Oh, Di sini dibikin lebih dibikin realistis. Tapi itu keren banget sih, maksudnya ditarik sama orang-orang gitu. itu Dibikin kan. lebih apa ya, lebih nyata gitu, lebih nyata sama Nolan. Aslinya mah udah jadi kereta tinggal dimasukin. Makanya pas dia udah kereta itu kan tinggi banget. Saking tingginya nggak muat. Makanya temboknya dihancurin. Gerbangnya tuh dihancurin buat Saking mau ngambil kudanya. Oh, oke. Dan kuda itu gede banget, satu prajurit banyak untuk masuk ke situ. Dan itu makanya dibikin manusiawi, yang Nolan dibikin realistis. Orang yang pada muntah, mati dalam kuda. Ya, dia mati Itu yang dalam enak kuda, banget, tuh seru banget yang gue suka sisi kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Jadi nggak terlalu magic. Makanya unsur-unsur yang terlalu magicnya tuh dihilangin sama Nolan. Dan itu gue suka banget. Kayak dewa-dewa di situ juga dibikin jadi penghasut doang. Padahal banyak yang bantuin, banyak yang turun langsung. Gitu. Iya, di sini sama sekali nggak ada dewa yang turun kecuali Athena, dan Athena pun ujung-ujungnya Semuanya turun, cuman tidak menggunakan kekuatannya untuk mengganggu. Iya. Dan Athena pun diwujudinnya sebagai orang yang dieksekusi pas kejadian Troya. Itu Nah, itu dia. Itu bukan Athena sih, itu kayak hantu yang Iya, itu bisa jadi interpretasinya. interpretasi untuk bebas atau kayak semacam PTSD-nya Odysseus gitu. Walaupun sebenarnya swallow lagi kayak lu PTSD tapi pas keluar dari situ bangga dan pengen balik gitu, ngerti kalau kayak ya again karena terbatas 3 jam dan lain-lain, tapi menurut gue masih oke lah. Banyak yang dikat juga kan, tapi Oke banget sih. yang mesti diapresiasi sebenarnya epicness-nya yaitu adalah bagaimana kayak adegan badai, gak yang cuman gini. Kalau sih ada deh film-film kalau misalnya adegan badai itu cuma Iya kayak malas banget. gitu Ini kayak loh. basah-basahan apa segala. Di sini kita bener-bener ngeliatin kayak gelap, susah, Terus jung. terus berisik banget sih itu. Berisik banget. terus kapalnya petak. Iya, Sound design-nya juga tuh. Oh, itu sound design-nya keren sih. Sound design-nya keren. Auto sirens, masukin wax 1, speaker kiri mati, Iya. speaker kanan mati. Tadi gue pikir kita bakal dengar apa yang didengar sama Odysseus di Siren. Cuman teriakannya Odysseus. Teriakan doang. Dan ada orang yang buka terus mau ke Iya. ini. Itu
sih. Nggak, tapi emang itu kan emang menggambarkan umat lagi, krunya yang emang nggak Curiosity. Jadi di cerita mitologi Greek itu sebenarnya kayak semacam membuat manusia tuh jangan punya banyak curiosity karena kalau kan ya nggak tahu ya lu pada bacain apa enggak. Pandora Box. Karena curiosity dibuka chaos. Icarus, curiosity bisa nggak ya gue terbang ke matahari kebakar gitu. Jadi emang larangan manusia untuk jangan terlalu curious sama Jangan dewa. terlalu kepo lah ya gitu. Gitu. Nah itu kan jadi kepo, jadi kayak kena banyak kutukan lah dan lain-lain lah gitu loh. Sampai akhirnya berserah diri, kalau berserah diri dikasih jalan sama dewa gitu loh. Dikasih ini sama dewa. Kan Hades ngasih tahu gini, tapi lu mesti gini. Iya. Gitu loh. Gini, sekarang gue mau nanya, scene favorit kalian. Misalnya gue dulu nih, scene favorit gue adalah pas anak-anakannya Odysseus diubah jadi babi. Wah itu disturbing dan cool at the same time, bro. Oh, itu bagus sih. Itu bagus banget. Mereka makan makan. Dan itu efeknya, berarti kan dia banyak orang-orang karet kan di situ ya. Iya, orang-orang karet pakai ini dan lain-lain itu dibuat jadi babi dan lain-lain itu keren banget. Pasti kan juga karetnya nggak jadi semua tuh, ada yang setengah jadi, ada yang baru pala doang, ada yang ini biar sesuai sama proses transformasi. Iya, itu keren banget juga. Abis itu agak deg-degannya di scene Odysseus mau makan kan, iya, babi ngelarang, tapi ada satu scene yang miss di gua, yaitu pas Odysseus megang gagaknya. Iya. Gua entah gua skip atau Ya, itu benar kecepatan, gue tidak melihat Odysseus megang enggak. Emang gue juga nggak kelihatan. Iya, itu nggak juga. kelihatan kan? Gue nangkepnya dia megang ini aja. Sesuatu. Megang kandangnya aja. Iya, Kandangnya aja. tiba-tiba dijelasin, lu jangan ngapa-ngapain atau enggak gua bunuh nih. Iya, setuju gue itu. Gua skip di situ. Nah, kalau lu gimana? Scene terbaik lu? Terbaik ya. Ya, yang anjing ini gokil banget men gitu. Kalau gue jawab yang ini basic banget. Basic banget. Itu keren banget tapi. Iya, tapi itu keren banget. Oh ini anjir. Ini saya favorit lu nih pas ini. Apa? Argus. Agus. Oh, anjing. Ya, anjing. Itu ini banget men. Heartwarming. Bukan heartwarming, gimana ya? Mengharukan sih buat gue. Jadi dia masih bertahan hidup sampai si Odysseus akhirnya pulang terus baru dia mati. Dielus sama dia mati. Itu ada di buku juga tuh. Gara-gara itu Vika nggak mau nonton. No. Iya sih, tapi itu pasti itu berat sih. Iya, berat itu- sih. itu- Gue udah bilangin juga, Jak, kamu nonton nggak, yakin nggak? Dia juga tahu, dia kan baca mitologi lebih rajin daripada gue. gitu. Tahu, makanya ada, tapi gue kasih tau aja ada adegannya ada. Sumpah itu menyentuh banget. Terus akhirnya si anaknya nyadar kan, kamu ini ya. Ya, di situ anaknya tahu Langsung kan. nyadar gitu. Iya, kamu Odysseus ya. Bapak udah pulang. Enggak, gua cuman pengemis aja. Silakan masuk orang asing. Orang asing gitu. Itu keren sih gue. Adegan paling yang Iya, enggak, kalau buat lu. lu berarti penjamuan ya karena gelap. Yang paling gak buat gue. Dia kan Hasan gagak nggak kelihatan. Enggak sih, kalau gelap nggak kelihatan nggak apa-apa sih. Gue Terus apa yang paling enggak? ini di awal-awal kepala Holland kepotong. Itu mah teknis. Karena nggak highlight. Karena aduh. Janggal, maksudnya kayak kok film kepotong kepalanya gitu. Udah itu doang. Adegan yang paling gua suka tuh intens waktu buka gerbang tuh, itu anjing banget sih. Oh, oke. Musiknya sih dung. Kayak lu tahu lu berpacu dengan waktu. Ya, lu lagi buka, tapi ada musuh-musuh datang. Iya, dan scoringnya bagus. Ini gue kayak gila, itu intensinya kayak gue tahu gimana ya, gue jelasin. Banyak orang tuh kan kayak gak tau ya, sorry gue akan bilang amatur karena selalu bilang endingnya ketebak. Bro, Bukan soal ending yang ketebak, proses menuju ending yang ketebak iya, itu. prosesnya. Semuanya ya pasti superhero menang, ngerti Iya, gak? Tapi proses menuju kemenangannya itu gimana? Nah di sini kita udah tahu, orang gue di spoilerin dari buku, orang berhasil Iya, gitu berhasil. kan. Tapi proses, Iya. bagaimana menggambarkan visualnya, intensitasnya. Ya bukanya lama. Iya, bukannya lama. Bagaimana proses orangnya majunya makin rame. Orang makin ini, orang pada nungguin dan segala macam. Kalau gagal gimana segala macam. Itu indah banget sih gue. Terus pas kita dikasih hadiah dengan pas buka pintu, tiba-tiba ada War Greymon di situ kan. Iya. Aji gitu kan, Mat. Maksudnya itu kan Black War Greymon cuy. itu kan durasinya lama. Iya. Jadi terus kita somehow si Christopher Nolan ini berhasil membuat kita kayak nggak bosen. Iya. Melihat proses dia buka pintu perang sampai Iya. selesai. Itu keren banget. Itu gila men. Itu high level directing men. Siapa yang bisa lu tahu scene-scene mana yang mesti lu ambil. Kalau maaf ya kalau mau playbook tinggal ya ulang-ulang aja dengan ini. Iya, orang ini apa musuh nembak. Iya. Apa ada orang yang kena, nembak ulang dan lain-lain. Iya. Nggak ada.
Penggambarannya lebih gampang adalah battle scene-nya One Piece. Iya. Agak lama, tapi nggak bosan. Bedanya kalau kita nonton One Piece kan membosankan, kalau ini enggak. Iya. Iya. Oh, yang paling buruknya sekarang. Kalau lu? Aduh, gue belum nemu lagi ya. Tapi hampir nggak pernah tidur Apa sih. anjing yang dilempar itu bikin lu Oh, sakit iya, hati. anjing itu. Iya. Tapi enggak lah, itu kan Bagian dari- personal lah. Personal. Emang bagian dari cerita juga nggak bisa gue tolak lah. Bagian yang menurut gua agak karena mungkin karena gue baca mitologinya ya. Jadi sebenarnya pas nggak tahu ya, menurut gue pas Cyclops itu karena menurut gue tuh yang cukup ikonik kan Nobody-nya itu kan nggak ada. Nah sebenarnya dia kan manah lagi tuh sampai dikritik sama prajuritnya. Iya. Perlu manah lagi gitu lah. Itu sebenarnya harusnya adalah ini kocaknya. Jadi pada dia tuh egonya besar, harusnya tunjukin itu. Menurut gue lebih baik ya. Menurut gue lebih baik kalau dia nunjukin egonya. Jadi pada saat mereka berhasil kabur, Odysseus tuh bukan nembakin panah, tapi teriak, "My name is Odysseus." Oh, biar lebih kelihatan lagi. Biar lebih kelihatan ego gua nih, laki nih gua nih, kebanggaan nih gitu loh. Nah, di situ sebenarnya si Cyclops berdoa ke Poseidon, "Hukumlah Odysseus." Tapi di situ kayak mananya juga jadi kayak swallow gitu kan, kalau swallow yang ya kan sampai prajurit tanya, Lu ngapain mana lagi? harusnya prajuritnya kok nanya juga kayak Buat apa? ya itu sih agak gitu loh. Oh, Kayak oke, agak aneh. secara pengadeganan aneh aja dan kayak tapi ya udah gitu. Mungkin itu ya karena cukup mengganjal di kepala gue sebagai yang baca. Karena harusnya di situ momen dia teriak nama Odysseus, terus dia doa deh ke Poseidon. Anjing-anjingan nih orang nih gitu. Sorry deh, koreksi. Apa? Adegan yang paling gue suka bukan itu deh, sorry. Apa? Adegan yang paling gue suka kayak pas Hades deh. Hades. Oh, yang di Hades. Itu lebih menyenangkan buat gue. Bagian mana? Bagian Yang prajuritnya rising from the dead tuh. Itu menurut gue secara visual itu kain sih. itu Hitam. Nggak, oke. Mungkin dua ya kalau gue bingung kalau suruh milih itu. Karena itu menurut gue keren banget. Hitam dan kita bisa bedain loh mana pasukan mati, mana pasukan hidup. Padahal sama-sama gelap. Iya. Iya. Pas lagi lari, coba lu bisa bedain nggak mana? Bisa Iya kan bisa kan? bedain. Itu nggak mudah loh buat gue. Apalagi dengan keadaan gelap, pasir hitam, gelap, lampu sebagian tapi kita tahu mana yang Odysseus, mana yang udah mati. Dan artnya bagus banget dan Hadesnya sesuai sama yang Hades sebenarnya nggak kayak Hercules. Oh, itu Hades tuh yang jadi orang tengah itu. Hades tuh bukan dewa kematian, Hades tuh dewa neraka. Hades tuh notaris gitu, bukan notaris apa ya? Notulen rapat gitu loh. Oh, iya. Dia tuh bukan dewa yang jahat pengen kudeta ke Zeus, enggak. Sebenarnya dia tuh notaris, dia tuh tata usaha. Tata usaha Naka yang ngeliatin orang-orang yang makanya dia nyatet ada siapa aja, Iya. ada apa aja, ngasih tahu mesti ngapain. Oh, berarti tunggu. Jadi orang yang ada di tengah itu Hades. Hades. Oh, itu Hades. Oh. Mungkin gue salah, koreksi aja ya. Ya, Itu Hades. oke. Nah, adegan yang paling gue gak suka, sorry banget, mungkin pada gak setuju, adalah adegan berantem terakhir. Berantem terakhir. Adegan berantem terakhir menurut gue terlalu chaotic, terlalu gak jelas. Gue nggak, menurut gue itu siapa nama-anak Odysseus lupa? Ya, Tom Holland. itu kelihatannya ketusuk. Iya. Gue pikir mati tuh kan, lah kok dia mati gitu loh, ngerti gak lu? Masih hidup dia Masih tengah. hidup. Ya, I just not like it gitu loh kayak. Telemachus. Telemachus ini udah mati apa belum? Harusnya kan kalau dibuka enggak gitu. Enggak. Kayak ketusuk doang. Tapi lu tahu kan ditusuk kan? Kelihatan kan? Nah. Iya, Shoot gitu. ditusuk. Gue pikir mati. Iya, tapi Sama-sama cuma aku luka pikir juga doang. udah selesai. Maksud gua kayak ayolah gitu loh. Eits, iklan dulu. Kalian mau gak sih ikut acara kumpul seru kayak gini? Nyanyi karaoke bareng kayak gini? Dan nikmatin event seru kayak gini? Yes, Clean Sound punya Nakama Main, di mana kita bakal perform dan bikin acara seru-seruan bareng kalian para wibu. Yang gak wibu juga boleh ikutan sih. Nah, biasanya tiap bulan kita punya acara kumpul-kumpul, namanya Wibu Sepulang Kerja. Kalau mau tahu kapan, di mana, dan gimana cara ikutannya, follow aja IG kita, nakama.main. Dan Nakama Main juga akan hadir di event-event terdekat di kota kalian. Makanya undang-undang dong, hubungi kontak person di IG-nya ya. Jadi sampai ketemu gua dan teman-teman Clean Sound lainnya di Nakama Main. Now back to the video. Terus kayak ya swallow banget sih perangnya, kayak harusnya di situ tuh lebih epic ya. Menurut gua harusnya dibikin kayak scene gerejanya apa? Kingsman. Wah, oke, itu. Oh, maksudnya dibuat OP aja sekalian si Odysseus gitu iya, ya? daripada dibikin struggling. ya nggak apa-apa struggling tapi OP, tapi di situ banyak hal yang nggak make sense gitu, kayak si Odysseus juga kayak Udah ditusuk tapi masih panah, iba udah ditusuk gitu loh, kayak tiba-tiba immortal dan lain-lain. Well, again gue ngerti maksudnya mungkin kayak kebangkitan dan lain-lain, but in the end ya si anaknya ketusuk itu masih hidup, agak aneh. Agak di gua. aneh, iya. Tapi ya udahlah, gue udah tahu spoilernya juga, jadi ya di situ menurut gue agak paling
ya bergejolak lah gue. Maksudnya gue kan ngerti mitologinya, baca dikit walaupun lupa-lupa. Lu yang nggak ngerti aja juga kayak bingung kok dia nggak mati. Ya, gue agak bingung. Gue dari awal, pasti nih Odysseus mati nih. Iya, Anaknya juga. Ketusuknya ketusuk pedang masalahnya. Mending tangan atau kaki gitu jadi jatuh. Perut bawah. Perut tuh dada gitu. Terus masih bisa lawan dan lain-lain. Oke. Dan yang gue betenya adalah dia ngasih, nah ini yang gue gak suka juga nih. Dia di awal itu dilatih sama si mentor. By the way nama mentor dari situ. Mentor. Iya, mentor. Yang dimana lu harus kan dikasih tahu sama si yang buta. Terlalu cepat gitu kan. Nggak dipakai sama sekali. Iya. Berantemnya kayak biasa Makanya aja. di situ makanya buat gue terlalu cetek di situ buat gue yang bikin gue sayang sekali. Tapi ya gue nutup mata sih karena udah suka Intinya gue banget. tutup mata, tetap bagus, tetap epic. Nolan berhasil bikin live action mitologi yang gue harap udah Nolan lu gak usah bikin plot twist. Ya udahlah, tenet-tenetan, udahlah, udah plot twist paling bagus udah di Memento sama Prestige, udah itu doang. Ya, udah. Prestige sudah. Sisanya Bikinlah kayak gini lah. Jangan Dunkirk juga yang kayak gini nih. Yang kayak gini aja dah. Tapi bisa jadi bias juga. Gue lebih suka film fantasi kan. Iya. Ada perang dunia gitu. Jadi apalagi ya ini lo mitologi Mesir. Boleh mitologi Mesir. Atau dewa-dewa Yunania sekalian gitu kan. Dewa-dewa Nordik juga boleh. Iya, nah, ini Nolan gas. Boleh gas. Sekalian ngedirect remake film Assassin's Creed yang jelek tuh. Oh boleh. Enggak, gue setuju dan Nolan bikin kayak gini aja. Worth the money. Budget mereka 600 juta US dollar. Itu worth the money. Worth the money banget. Worth menurut gua. Udah gas. Ada budget marketingnya 150 lagi kalau nggak salah. Shit, tapi emang sih. Tapi worth it banget Worth it sih. parah. Worth it parah. Ini baru yang IMAX worth it. Yeah. Ini yang emang mereka dia mau. Nolan sangat-sangat menghindari CGI walaupun ada beberapa CGI tapi semuanya efek visualnya partikel efeknya. Lu kalau ngelihat Cyclops-nya, kalau gua nggak tahu gua lagi halu atau gimana, gua ngelihat Cyclops itu kayak orang pakai suit gitu. Jadi benar-benar kasar partikel banget, bukan CGI. Ya, kayak The Hobbit yang dipendekin. itu gua appreciate banget. Itu appreciate. Terus ini kalau lu tahu tuh banyak banget adegan-adegan yang ambil dari jauh shotnya yang di hutan. Biasanya tuh film-film Hollywood tuh nggak berani ambil shot atas karena pasti hutannya udah ada rumah, udah ada ini. Satu pulau dikosongin. Dikosongin. Buat Calypso sama Odysseus doang. Iya. Kan kosong itu. Satu pulau isinya cuman pasir kosong gitu. Kru-krunya di mana coba tuh? Kan pasti di belakang diumpetin. Iya. Jadi nggak boleh ada tuh di depan, udah semua ngumpul di belakang di perahu. Terus pas adegan nemu pulau. Nemu pulau yang mana? Yang banyak semua pulau kan Semua pulau. Iya, pulau kelihatan. kan biasa kan cuma kayak CGI terus pulau di gitu. zoom. Kalau ini teknik lah, maksudnya ini nggak salah, cuman kayak ya ini save budget gitu loh. Wah pulau gitu kan terus di zoom. Ini enggak satu pulau Diliatin. Berarti kan dia mesti Jalan. cari pulau kosong Pulau yang dulu. kosong. Pulau kosong. Terus lu mesti transportin kru kayak Iya, itu ribet. Anjing, tapi ribet kan banget. kita indah mata kita. Indah mata. Itu Nunjukin asik banget. Bagaimana ya itulah Troy itu menara dijatuhin anjing. Mana dijatuhin. Dibikin buat dibakar kan brengsek, tapi ya Ini patung Athena dibikin cuma buat dipenggal, jatuh. udah Troy-nya lu pikir? Iya sih, kuda Troyanya ya. Iya. Partikel. Kelihatan banget sih Partikel lah. Partikel banget, iya. Praktikal. Jadi kuda Troyanya sih keren sih. Jadi nonton lah. Ya, nonton lah Odyssey ya. Dan buat yang FOMO nontonnya sesuai etika Nonton bioskop ya, please ya. Itu siapa? Ntar lu Google sendiri atau Ya. nonton lu Google. Pokoknya nonton di IMAX. Di IMAX. Atau yang layar-layar gedenya lah pokoknya. Ya, keren lah pokoknya. Dah itu aja ya untuk pembahasan di Odyssey ya. Jadi pada ujungnya bagus nonton di IMAX dan Odysseus itu gue banget. Dah, dan itu dia dari Salah Masuk Studio. Salah Masuk Studio. Dah itu aja ya. Dah stay clean and sound. Wih, ambil panah. Ambil tombak. Ini apa?